Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video ini, kita akan membahas mengenai properti Justify Content yang berfungsi untuk mengatur pembagian ruang yang tersisa pada Flexbox berdasarkan arah main axis. Sebagai contoh di sini, main axis sedang berada di arah default, yaitu mulai dari kiri ke kanan. Ada 6 buah nilai yang dapat kita gunakan pada Justify Content. Yang pertama adalah Flex Start, di mana kotak disusun pada bagian awal main axis, yaitu di sebelah kiri, sedangkan sisa ruangnya berada di sebelah kanan. Yang kedua adalah Flex End, di mana kotak disusun di bagian akhir main axis, yaitu di sebelah kanan, sedangkan sisa ruangan berada di sebelah kiri. Nilai ketiga adalah Center, di mana kotak disusun di bagian tengah Flexbox, sedangkan sisa ruangnya dibagi dua, separuh berada di sebelah kiri, dan separuh lagi berada di sebelah kanan. Nilai keempat adalah Space Around, di mana sisa ruang akan menjadi margin di bagian kiri dan bagian kanan setiap kotak. Perhatikan di sini bahwa jarak antar kotak menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan jarak kotak pertama ke bagian tepi Flexbox. Nilai kelima adalah Space Evenly, di mana sisa ruang akan dibagi secara rata ke semua kotak. Sedangkan nilai terakhir adalah Space Between, di mana kotak pertama akan menempel di tepi awal dari main axis, dan kotak kelima akan menempel di bagian tepi akhir dari main axis. Sedangkan sisa ruangnya akan dibagi rata menjadi jarak antar kotak. Kita langsung mulai praktek ya. Kita buka kembali source code terakhir dari pelajaran sebelumnya. Kita akan membahas mengenai properti Justify Content. Justify Content digunakan untuk mengatur pembagian ruang yang tersisa pada Flexbox berdasarkan main axis. Jadi di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah harus ada ruang yang tersisa. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan arah dari main axis. Kita ubah dahulu flex direction menjadi row. Sehingga main axis akan menjadi ke arah default, yaitu dari kiri ke kanan. Perhatikan kotak kita akan berurutan 1, 2, 3, 4, 5 dari kiri ke kanan. Sekarang perhatikan lagi kelas container. Di sini bisa kita lihat bahwa container memiliki ukuran lebar 600 pixel. Sedangkan kelas box memiliki lebar 100 pixel. Kita memiliki 5 buah kotak yang masing-masing lebarnya adalah 100 pixel. Maka kelima kotak ini ukurannya adalah 500 pixel. Dan apabila kelima kotak ditaruh di dalam kontainer yang ukurannya 600 pixel, maka kita memiliki kelebihan ruang sebesar 100 pixel. Yang bisa kita lihat pada sebelah kanan kotak nomor 5. Jadi ini adalah hal pertama yang penting ya. Harus ada space atau ruang yang tersisa. Dengan menggunakan properti Justify Content, maka kita akan mengatur ruang yang tersisa ini akan ditaruh di sebelah mana. Sekarang hal kedua yang penting yang kita harus tahu adalah arah dari main axis kita. Mengapa? Karena ruang yang tersisa ini akan diatur berdasarkan main axis-nya. Sebagai contoh, berhubung sekarang arah main axis kita adalah default dari kiri ke kanan, maka sisa ruang kontainer berada di sebelah kanan. Namun perlu diingat bahwa arah main axis bisa kita ganti menggunakan properti flex direction. Sebagai contoh, saya ganti flex direction menjadi row reverse. Maka main axis akan berubah menjadi dari kanan ke kiri. Dan sekarang kita lihat sisa ruang kontainer berpindah dari tadinya sebelah kanan menjadi di sebelah kiri. Saya ubah kembali flex direction menjadi row. Dan kita akan mencoba untuk menambahkan properti Justify Content. Nilai default dari Justify Content adalah Flex Start.
Artinya elemen-elemen di dalam flexbox akan ditaruh di bagian start atau bagian awal dari main axis. Berhubung posisi main axis kita sekarang adalah default dari kiri ke kanan, maka bagian startnya berada di sebelah kiri, sedangkan bagian end berada di sebelah kanan. Kotak-kotak kita akan disusun di sebelah kiri flexbox, sedangkan sisa ruang kosong akan dibiarkan berada di sebelah kanan kotak terakhir. Selanjutnya, nilai justify content yang bisa kita coba adalah flex end. Artinya elemen-elemen di dalam flexbox akan ditaruh di bagian akhir dari main axis. Kita lihat hasilnya ya, kotak-kotak kita disusun di sebelah kanan kontainer. Sedangkan sisa ruang kosong dibiarkan di sebelah kiri kotak pertama. Perhatikan susunan kotak tetap urut 1, 2, 3, 4, 5 ya, tidak dibalik. Perhatikan kalau saya menggunakan flex direction menjadi row reverse. Dan justify contentnya menjadi flex start. Maka posisi ruang kosong sama-sama di sebelah kiri, namun urutan kotaknya menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Hal ini disebabkan karena arah main axis berubah dari kanan ke kiri, sehingga kotak disusun dari arah kanan ke sebelah kiri. Nah, sekarang perhatikan lagi kalau saya ubah justify content menjadi flex end. Arah main axis pada saat ini adalah dari kanan ke kiri. Kalau kita menggunakan flex end, maka kotak akan disusun di bagian end dari main axis, yaitu sebelah kiri. Namun perhatikan bahwa urutan kotaknya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan sisa ruang berada di sebelah kanan kotak nomor 1. Seperti yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, kita juga bisa mengubah arah main axis menjadi vertikal dari atas ke bawah, yaitu dengan cara mengubah flex direction menjadi kolom. Agar tidak bingung, nilai justify content kita kembalikan dahulu ke flex start, yaitu nilai defaultnya. Sekarang kita lihat bahwa kotak kita disusun dari atas ke bawah, sedangkan sisa ruang berada di sebelah bawah kotak nomor 5. Kita bisa mengganti agar kotak-kotak disusun di bagian akhir dari main axis, yaitu disusun di bagian bawah. Kita bisa ubah nilai justify content menjadi flex end. Sekarang sisa ruang berada di sebelah atas kotak nomor 1. Sedangkan nomor urut kotak kalau kita lihat dari atas adalah 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita bisa memindahkan lagi arah main axis dari bawah ke atas dengan cara mengubah flex direction menjadi kolom reverse. Dan pertama kita ubah dahulu justify content dengan nilai flex start. Hasilnya sama seperti yang barusan ya, namun urutan kotak kalau dilihat dari atas ke bawah menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Hal ini disebabkan karena main axis dimulai dari bawah ke atas. Bagi teman-teman yang masih bingung bisa mengulangi video ini ya. Di sini kita sudah mesti memahami mengenai arah dari main axis dimulai dari mana ke arah mana. Karena cara menggunakan properti justify content ini sangat bergantung dari arah main axis. Begitu juga properti-properti yang akan kita bahas pada video berikutnya. Sekarang kita kembalikan dahulu main axis ke arah default row dari kiri ke kanan. Dan kita akan mencoba beberapa nilai justify content lainnya. Pertama kita coba dahulu nilai center. Artinya kotak kita akan disusun di bagian tengah kontainer. Ruang sisa akan dibagi dua, separuhnya ditaruh di bagian kiri dan separuh lagi ditaruh di bagian kanan. Kemudian ada beberapa nilai lain yang menarik, namun untuk menunjukkannya secara lebih jelas, pertama saya ubah dahulu padding pada kontainer menjadi 0. Kalau 0 tidak perlu satuan px ya.
Nilai selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah space around. Artinya ruang sisa akan menjadi margin di sebelah kiri dan sebelah kanan untuk setiap kotak pada flexbox. Perhatikan kotak pertama, sebelah kirinya ada margin, sebelah kanannya ada margin lagi. Begitu juga di kotak kedua, sebelah kirinya ada margin, dan sebelah kanannya ada margin lagi. Akibatnya, jarak antara kotak pertama ke kotak kedua akan menjadi 2 kali lipat dibandingkan jarak antara kotak pertama ke bagian tepi kontainer. Apabila teman-teman ingin agar jarak kotak pertama ke tepi kontainer tetap sama dengan jarak kotak pertama ke kotak kedua, maka kita bisa menggunakan nilai space evenly. Artinya sisa ruang akan dibagikan secara rata. Dan nilai terakhir dari justify content yang bisa kita gunakan adalah space between. Artinya kotak pertama akan menempel di bagian awal main axis, dan kotak terakhir akan menempel di bagian akhir main axis. Sedangkan ruang sisanya akan dibagi secara rata menjadi jarak antar kotak. Nilai-nilai dari justify content ini juga bisa kita gunakan untuk flex direction yang berbeda. Sebagai contoh, ini kita langsung cepat saja ya. Kita ubah flex direction menjadi kolom. Ini adalah hasil justify content dengan nilai space between. Lalu kita coba lagi nilai-nilai lainnya, yaitu space evenly. Space around. Dan center. Nantinya teman-teman bisa mencoba lagi sendiri bagaimana hasil dari justify content yang digunakan pada flex direction yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.